Pemirsa Intens Investigasi. Kasus dugaan perselingkuhan Eden Wong dengan pedangdut Tisha Ernie pun semakin pelik sejak tersebar di media sosial pada awal Maret lalu. Tidak hanya permasalahan asmara, keempat anak Amy dan Eden Wong juga menjadi korban lantaran Eden Wong membawa dan memisahkan anak-anaknya dari Amy, termasuk anak keempatnya yang masih membutuhkan ASI. Di tengah panasnya kasus ini, seperti apakah Denny Sumargo yang menyentil Dr. Richard Lee lantaran sempat menghadirkan anak sulung Amy dan Eden Wong sebagai narasumber dalam kisru rumah tangga orang tuanya, padahal usia sang anak sendiri masih di bawah umur. Seperti apa pula Denny Sumargo yang mencoba meluruskan soal kedatangan Amy dalam podcastnya, di mana ia tidak mengundang Amy, melainkan Amy lah yang datang sendiri. Dan seperti apa pula bantahan Amy pasca dituding sering mabuk-mabukan dan juga selingkuh. Selain Denny Sumargo dan Dr. Richard Lee yang terseret dalam kasus Amy dan Eden Wong, Dr. Siska Khair juga angkat bicara soal podcast lama dirinya dengan Tisha Ernie yang kembali viral. Lantas, seperti apakah sosok Tisha Ernie di matanya? Dan seperti apa pula tanggapan Dr. Siska terkait Tisha Ernie yang diisukan menjadi pelakor dalam rumah tangga Eden Wong dan Amy? Dan bagaimana pula tanggapan psikolog tentang maraknya pelakor? Dan seperti apa cara menghindari masalah orang ketiga ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kisru antara Eden Wong dan Amy yang notabene merupakan warga negara asing kini masih menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Mengingat dalam kasus rumah tangga ini melibatkan anak-anak mereka hingga kehadiran seorang pelakor asal Indonesia yang tentunya menambah polemik Eden Wong dan Amy ini semakin tersorot hingga beberapa public figure pun mengangkat isu tersebut sebagai materi podcast mereka di channel YouTube-nya. Bedanya, ada satu public figure yaitu Dr. Richard Lee yang menjadikan Eden Wong dan salah satu putrinya sebagai narasumber podcast yang mencoba menggali cerita dari sisi Eden yang kini sedang disudutkan, imbas isu perselingkuhan dan mengambil alih anak dari ibunya. Namun, melihat hal itu, sebagai seorang podcaster, Denny Sumargo justru menyentil Dr. Richard Lee lantaran menyayangkan melakukan hal itu mengingat menjadikan anak di bawah umur sebagai narasumber untuk membahas masalah rumah tangga ayah dan ibunya dianggap Denny Sumargo sangatlah tidak etis. Denny Sumargo pun mengaku khawatir anak Eden Wong dan Amy nantinya bisa menjadi sasaran perundungan teman-temannya di sekolah akibat kemunculannya di ranah publik. Untuk itu, Denny Sumargo pun berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan ada baiknya di pengadilan, bukan diselesaikan di ranah publik seperti saat ini. Saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there. Kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu. Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti gak sih maksud gue? Gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue gak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individu yang gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya, bawa ke pengadilan. Kenapa anak harus ikut gitu loh?
untuk membela orang tua buat apa gitu loh. Anak ini masih kecil nggak 100% ngerti semuanya. Karena kalau udah campur, rusak semua satu keluarga. Namun, di tengah dirinya yang menyayangkan sikap Dr. Richard Lee yang membawa anak Eden Wong ke podcastnya, Denny Sumargo pun juga terkena cibiran dari warganet lantaran seolah berpihak dengan Amy, mengingat Amy sempat datang ke podcast miliknya. Untuk itu, di depan tim intens investigasi, Denny Sumargo pun meluruskan dan menegaskan bahwa kemunculan Amy dalam podcastnya tersebut bukan karena undangannya, melainkan keinginan dari Amy sendiri. Karena ia mengaku sudah tidak punya solusi lagi bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan Eden Wong. Hingga lewat podcast Denny Sumargo adalah cara terbaiknya. Meski begitu, saat itu Denny Sumargo tidak langsung mengiyakan keinginan dari Amy. Hingga setelah adanya bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Amy, suami Olivia Alan itu pun akhirnya berani menghadirkan Amy di dalam podcastnya dan membawa keluh kesahnya seputar kisah rumah tangganya dengan Eden Wong hingga keberadaan orang ketiga. Gue lurusin dulu ya, gue tuh tidak mengundang Ibu Ami. Bukan gue nggak mau mengundang dia, gue kagak tahu apa yang Bu Ami alami. Jadi Bu Ami itu ngubungin aku lewat temennya. Jadi Ci Olive tuh lagi jalan di supermarket mau beliin gue ikan salmon. Temennya manggil Ci Olive, Ci Olive nyamperin, kenapa? Jadi gini dia cerita tentang Bu Ami, saya temennya. Boleh nggak Bang Densu bantu untuk masuk ke podcast? Karena dia tuh bingung, udah nggak ada jalan untuk solusi masalah dia. Dia warga negara Korea yang sekarang ini ibaratnya secara kasarnya terdampar nih di Indonesia. Terus gue dengar dari Ci Olive kan. Terus ya gue doa sama Tuhan. Gue bilang, aduh Tuhan gimana ya, saya nggak tahu nih, saya nggak kenal juga gitu. Terus akhirnya saya pikir, ya cobalah kalau ada bukti. Jadi akhirnya beliau datang bersama dengan temennya menceritakan semuanya ke podcastku. Dan aku udah bilang, are you sure ini mau ditayangkan? Yes, kata dia. Karena saya minta tolong sekali, saya udah nggak ada solusi, saya bingung dia. All my kids dibawa gitu-gitu. Gue bilang, oke, semoga ini tidak jadi perang publik ya. Karena kasihan anak-anaknya nanti, saya bilang. Tapi malah sekarang jadi perang publik gitu loh. Jadi public court kalau saya bilang. Ini masalah kan harusnya di pengadilan keluarga di Singapura. Tapi sekarang jadi perang publik gitu. Jadi saya menyayangkan itu sih. Cuman itu doang sih. Melihat Denny Sumargo yang diduga menyentil dirinya, Dr. Richard Lee pun akhirnya angkat bicara terkait anak sulung Amy dan Eden Wong yang masih di bawah umur muncul dalam podcast miliknya hingga membahas kisruh orang tuanya. Maka seperti inilah klarifikasi dari Dr. Richard Lee. Menurutku juga nggak layak ya. Kalau bisa sih menurutku nggak usah ditayangin sih. Yang anak-anak yang 12 tahun juga nggak mau kutayangin sih. Ini kan demi untuk meredakan kekisruhan aja. Ngasih both side. Makanya punya dia kan 10 menit atau 15 menit. Cuma nggak gue tarik sejam. Ya serba salah sih. Dia mau ngomong. Masa aku ngomong, sorry ya, aku nggak bisa kasih kamu ruangan untuk ngobrol. Dia mau ngobrol sesuatu. Kalau misal dia nggak boleh, kenapa Lala boleh di podcastnya Densu? Kenapa anak-anak lain boleh ngobrol di podcastnya siapa? Kenapa dia nggak boleh? Aku nggak mau play drama sih. Aku bisa play drama sih dengan anak-anak itu. Aku bisa mainin play drama, tapi aku nggak mau lah, kasihan. Mental dia tersakiti nanti. Aku bertanya kayak gitu aja kan sudah menyakiti mental dia ya. Aku percaya anak-anak. Yang aku rasakan adalah semuanya benar. Sang anak benar, sang bapak benar, sang ibu benar. Tapi semuanya juga salah. Sang bapak juga salah. Sang ibunya juga ada salah. Aku percaya dalam rumah tangga kita nggak bisa ngomong 100% istri yang salah, 100% suami yang salah. Kita harus bijaksana. Di sisi
sisi lain, baru-baru ini Amy pun kembali angkat bicara terkait tudingan dari sang suami yang menuduhnya sering mabuk-mabukan hingga berselingkuh dengan membawa banyak pria ke rumahnya. In this video, I want to make few points before I go to Singapore. I am not an alcoholic like you, Aiden. Everybody knows. I never touched any alcohol during my full pregnancy. You have evidence? Please show. You want to accuse me? Accuse me with the evidence. For me, I'm ready. I can provide all my evidence in Singapore court. So please, let's meet at Singapore court. And you made my boy to talk about me bringing a ton of men to the house. How? Whether it's in Singapore or Indonesia, we've been living with your parents, your both parents, 3 kids, a number of helpers. Is it possible for me to bring a ton of men to the house? Aiden, you cheat doesn't mean that I have to cheat too. I'm just not that kind of a leader like you and your mistress. I have my dignity. I'm the mother of 4. I will not do things that my kids will feel ashamed of me. Alright? Gini. Yang gue belajar ya, nggak ada orang tua yang 100% benar, dan tidak ada orang tua yang 100% salah. Tidak ada ibu yang mau anaknya menderita, dan tidak ada ibu yang ingin pernikahannya rusak. Begitu pula sebaliknya, bapak ya. Tapi ketika itu menggoncang rumah tangga seseorang atau keluarga, look at dari mana asalnya. Jangan menyalahkan satu sama lain. You are a family. For 16 years you been together in tears and happy. Lantas seperti apa Dr. Siska Khair yang turut angkat bicara soal podcast lama dirinya dengan Tisha Ernie yang kembali viral? Seperti apa pula sosok Tisha Ernie di matanya? Dan bagaimana tanggapan Dr. Siska terkait Tisha Ernie yang diisukan menjadi pelakor dalam rumah tangga Aiden dan Amy? Hai guys, aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, Tisha Ernie kini tengah menjadi sorotan soal rumor dirinya merebut suami Amy, yaitu Aiden Wong. Bahkan hal mengejutkan terlihat di media sosial akhir-akhir ini, di mana muncul foto mesra yang memperlihatkan kemesraan Tisha dan Aiden Wong di sebuah tempat wisata. Kemunculan foto tersebut sontak membuat sang pedangdut pun kian dihujat oleh netizen. Setelah foto itu viral, Tisha Ernie pun baru-baru ini mendadak muncul di sebuah postingan seorang dokter sekaligus pengusaha kecantikan, Dr. Siska Khairunisa, dengan caption yang ditulis oleh Dr. Siska, yaitu Ernie siap lapor, ini klarifikasinya. Namun, postingan Dr. Siska itu rupanya merujuk pada podcast lamanya bersama Tisha Ernie, di mana dulu Dr. Siska memang pernah mengundang terkait isu pelakor yang menimpanya. Kala itu, Tisha pun menegaskan kalau ia kenal komedian Sule jauh sebelum komedian itu menikah dengan Natalie Holster. Hingga kala itu, Tisha pun yakin bukan pelakor dan tidak mau menjadi orang ketiga dalam hubungan siapapun. Kalau waktu itu kan sebetulnya bukan pelakor ya, kalau yang waktu itu lebih ke arah misunderstanding ya, diisukan gitu kan. Makanya waktu itu podcastnya juga sambil ketawa-ketawa karena itu isu, dan saya juga ngomongin itu bercandaan gitu kan ya. Waktu itu dia sih cerita sama saya kalau dia ini tuh pernah mengenal secara online lewat salah satu komedian,
tapi belum pernah bertemu. Jadi kan ibaratnya DM-an lah ya gitu loh. Saat itu pun DM-an-nya itu DM yang lama, jadi si komedian ini pun belum ada status suami istri ya dengan siapapun. Waktu itu dia statusnya tuh single, duda gitu. Jadi menurut saya waktu itu dia bukan pelakor karena DM-an sama orang yang statusnya single. Akan tetapi mungkin ya intinya sih kalau yang waktu itu berbeda dengan sekarang, memang isu gitu kan. Nah, saya ini kan tuh memang ternyata isunya tuh sekarang juga sama. Ini sih introspeksi untuk kita semua perempuan. Hati-hati dalam memilih pasangan gitu, karena apapun itu lebih baik kita berhubungan dengan orang yang sudah jelas statusnya. Tak hanya membahas tentang Tisha Ernie yang diisukan sebagai pelakor, Dr. Siska pun turut menanggapi permasalahan Amy dengan Eden Wong yang kian memanas. Saya sih melihatnya di sini saya kan orang lain ya, gitu. Melihatnya ya simpatik juga kepada ibu yang kehilangan anaknya, tapi di sini juga saya agak bingung kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu. Karena ada videonya di mana ada anaknya ya teriak-teriak, padahal kan itu ibunya. Kok bisa seperti itu? Makanya maksud saya ini di sini saya sebagai dokter melihat bahwa psikologis anaknya tuh kok bisa ketakutan sama ibunya gitu kan. Berarti di sini yang disalahkan itu sebetulnya tuh tidak bisa ada yang benar dan salah, itu relatif gitu kan ya. Kalau di sini saya sebagai orang luar hanya bisa melihat intinya kita tidak bisa menghakimi seseorang mana yang benar dan salah tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya gitu kan. Saya juga tidak tahu bagaimana hubungan antara anak-anaknya dengan orang tuanya itu. Psikologis anaknya ini sudah ada mental ill, ada kesehatan jiwanya ini terganggu. Berarti kita fokusnya itu adalah untuk building bagaimana fokusnya kepada kesehatan jiwa anak-anak. Mau itu dia ada di manapun, sebaiknya ibunya, bapaknya itu berkoordinasi dengan baik supaya membangun kesehatan mental dari anaknya. Jadi mengesampingkan ego masing-masing gitu kan ya. Lalu, seperti apa tanggapan psikolog tentang maraknya pelakor? Dan seperti apa cara menghindari masalah orang ketiga tersebut? Halo guys, jangan lupa nonton Intense Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Heboh kasus Amy versus Eden Wong yang kini saling tuding, ditambah hadirnya orang ketiga yang diduga adalah Tisha Ernie, kini menjadi sorotan tajam karena melibatkan anak sulung mereka yang bicara di hadapan publik dan menjelek-jelekan ibu kandungnya sendiri. Hal ini pun mendapat tanggapan dari psikolog. Menurut psikolog, kalaupun benar tudingan anak terhadap ibu kandungnya, maka perlu juga dicari apa penyebab sang ibu melakukan hal tersebut. Dalam kasus Amy dan Eden Wong, psikolog pun juga menganjurkan agar keduanya untuk bertemu, juga anak-anak mereka, dan membicarakan solusi dari masalah mereka ke depan. Kalau saya melihatnya begini, konflik antara anak dan orang tua gitu ya. Kalau sampai anak lalu mengungkapkan statement buruk tentang orang tuanya, saya melihatnya tidak bisa kita hanya dari satu sisi bahwa oh ini karena ibunya buruk gitu ya. Saya yakin sekali bahwa setiap ibu mereka punya niat baik untuk selalu menjaga buah hatinya. Tapi seringkali
konflik, masalah, dan ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan problem-problem pribadinya atau problem dengan pasangannya inilah yang membuat mereka kalut. Sehingga sulit untuk bisa menjalani peran sebagai ibu ini dengan baik, gitu ya. Mereka sulit untuk bisa menampilkan kasih sayang karena terlalu dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian atas problem mereka sendiri sebagai pasangan, entah sebagai pribadi gitu. Nah, jadi kalau saya melihatnya bisa jadi memang ibu ini melakukan seperti apa yang anak ini sampaikan. Tapi ada baiknya kita juga harus menelaah. Pasti ada sesuatu yang membuat si ibu ini lalu menampilkan hal-hal tersebut. Sebagai pihak yang tidak berdaya dan paling lemah, anak-anak ini kan cuma apa sih ngikut aja kemana orang yang paling berkuasa membawa mereka gitu. Kemana sosok dewasa yang bisa memberikan rasa nyaman untuk mereka, membawa mereka, itu yang mereka ikuti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.